Nah, di bagian sini kita membuat sebuah fungsi untuk menghitung transaksi posisi buy atau sell misalnya. Saya sudah membuat looping yang standar untuk order. Tentu lebih bagus kita buat I yang awal itu adalah order total kurang 1, lalu batas atasnya adalah I lebih besar sama dengan 0, dan stepnya minus-minus. Berarti artinya kalau ada 10 transaksi, maka urutannya itu dimulai dengan 10 kurang 1, dengan 9. Berarti 9 sampai 0, jadi totalnya 10. Kemudian kita select ya dengan perintah order select ini, select posisi I. Berarti yang pertama itu adalah posisi 9. Dan 9 itu apa dijelaskan di bagian berikutnya, itu select by post. Artinya 9 itu adalah posisi ordernya. Berarti select dulu nomor 9. Setelah itu berikutnya karena di sini ada kurang-kurang, maka setelah 9 adalah kurang 1, berarti 8, 7 dan seterusnya sampai batasnya adalah 0. Nah, ketika kita sudah select, maka di bagian perintah berikutnya, disitulah kita akan cek apakah jenis ordernya, pair-nya, lot-nya, dan lain sebagainya. Dan kalau tidak berhasil melakukan select, tidak bisa terpilih atau karena alasan tertentu atau error, maka dia akan continue. Sehingga tidak akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Maka sekarang mari kita buat filter-filter di sini. Saya perbaikin lagi bahwa fungsinya saya buat jenis data integer karena akan menghitung jumlah order yang sesuai dengan komen. Filter berikutnya adalah magic number. Kalau tidak sesuai dengan magic number tidak masuk hitungan. Kemudian kalau tidak sama dengan pair di mana EA dijalankan tidak termasuk hitungan. Dan ini filternya tidak sesuai dengan jenis data, sesuai dengan yang maka itu semua continue. Dan kalau sesuai maka akan dihitung di variabel result. Lalu pada akhirnya akan di return hasilnya. Sekarang mari kita coba. Sini banyak GU saya lihat. Pada perintah ini saya panggil fungsi canSelect dengan parametersnya adalah OP_by. Lalu kita kasih alert variabel hasilnya. Oh, ini aneh. Di sini harusnya, tapi malah saya buat kodenya sih. Nah, di sini dia menunjukkan 8. Itu adalah jumlah dari buy euro USD, transaksi yang sedang terbuka. Apakah ada pertanyaan di sini? Silakan. Nah, di sini ada permintaan untuk membuat marti tetapi dengan switch. Jadi misalnya ketika dia sell, harga malah naik. Lalu kena misalnya stop loss atau di close, lalu kita mau cek lagi ini. Misalnya pertama lotnya adalah 1. Setelah di sini dia kena sell atau ordernya close, nah kita cek. Kalau sebelumnya adalah loss ordernya, maka kita mau ubah menjadi buy di sini. Lalu ketika buy, ternyata dia turun lagi. Nah, ketika dia turun, maka kita cek lagi yang sebelumnya order apa dia, apakah buy? Nah, sekarang mau sell dengan harapan karena ini akan turun. Nah, diubah jadi sell. Tetapi tentu saja di sini sell-nya, misalnya yang pertama tadi lot 1, di sini jadi lotnya 2. Dan di bawah ini lotnya jadi 4 lagi sell. Kemudian masuk lagi ke atas. Berarti yang ke atas ini jadinya diubah arahnya lagi dengan lotnya ditambah lagi. Ya kira-kira seperti itu. Bagaimana untuk mendeteksi order terakhir dan apa posisinya? Apakah loss, apakah profit? Kalau ternyata loss, maka dapatkan terakhir lotnya dan apa posisinya. Karena kalau sebelumnya loss buy, maka sekarang mau sell dengan lot yang dilipat. Seperti itu. Nah, dan di sini saya sudah buatkan perintahnya. Ini nama fungsinya adalah last lot, buat bulan untuk memastikan apakah yang terakhir itu profit atau loss. Dan ada 2 referensi di sini, yaitu untuk lot dan juga jenis ordernya, apakah buy atau sell. Tentu saja kita pakai order history total dan kemudian select-nya select by post tapi mode history.
Nah, kita filter magic dan juga simbol. Kemudian logika berikutnya di sini adalah jika profit lebih besar dari 0, maka dia break. Nah, artinya ya terakhir order, ya, karena ini kan kita ceknya mulai dari yang terakhir, ya, result total kurang 1. Berarti itu adalah transaksi terakhir. Nah, kalau profit, ya berarti nggak perlu cek last lot-nya dan langsung break, maka result yang terakhir yang di-report adalah false, jadi ya ini hasilnya akan false. Tetapi kalau ternyata profitnya minus, maka ini kita berhasil cek, berarti true maksudnya hasil terakhir ya minus, lalu didapatkanlah informasi lot terakhir dan juga komen terakhir, lalu break, sudah selesai. Dan outputnya akan masuk ke last lot dan oke, penggunaannya. Di penggunaannya di sini. Ini fungsi dipanggil, lalu ini parameter last lot, ND. Tentu saja ini ke variabel yang sudah dibuat di atas sini. Nah, kemudian nih hasil ini akan menunjukkan apakah order terakhir loss atau profit. Kalau ternyata dia loss, maka sinilah logikanya, perintah berikutnya kita buat di sini. Misalnya last lot-nya dikali eksponennya. Kalau sebelumnya 2, maka dikali jadi 4 misalnya. Dan di sini bisa dilakukan transaksi yang berlawanan dengan last chain. Seperti itu. Jadi tugasnya untuk kelas kita ini adalah untuk membuat fungsi yang melakukan order secara manual. Karena di MetaTrader kita bisa men-trigger kalau secara manual, misalnya kita tekan F9 untuk melakukan transaksi, lalu kita atur dengan panah kiri atas bawah, lalu tab untuk mengatur lotnya, tab lagi untuk stop loss, tab lagi take profit, dan seterusnya. Lalu kita bisa tab lagi untuk comment, lalu market execution, lalu sell by market. Kemudian kalau misalnya mau sell, lalu tinggal press space. Nah, itu yang akan dilakukan. Berarti tugas kita adalah melakukan press button pakai coding. Di sini ya cari aja MCL4, ya trigger key, press event, misalnya bisa dibuat ini. Dan selanjutnya silahkan aja di tombol apa yang ditekan dan bagaimana untuk menekan tombol itu. Oke, jadi demikian kelas hari ini. Kalau ada nanti pertanyaan, boleh kita juga diskusi di grup. Tentu saja bukan bertanya mengenai persis coding, tetapi ide-idenya aja ya. Semoga pelajaran yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Tetap sehat dan tetap menjadi orang-orang jujur yang menyebarkan kebaikan untuk sesama. Goodbye.